Selamat pagi. Tidak ada hari tanpa masalah bagi kita. Sekarang pun masing-masing dari kita memiliki masalah. Walaupun begitu, pagi ini adalah pagi yang baik. Alasan mengapa pagi ini adalah pagi yang baik adalah Allah bersama-sama dengan kita. Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk terbanyak keempat di seluruh dunia. Penduduk Indonesia kira-kira berjumlah 270 juta orang. Bagaimana jika Presiden Joko Widodo mengenal Anda secara pribadi di antara banyak orang itu? Jika Presiden mengetahui kita secara pribadi, maka kita akan berbangga hati. Jumlah penduduk di dunia sekitar 8 miliar orang. Di antara begitu banyaknya orang, Allah mengenal saudara. Namun levelnya berbeda sekali antara Allah mengenal kita dengan orang lain mengenal kita. Allah tahu kita sedang duduk, berdiri, tiduran, dan segala perbuatan kita. Allah mengetahui semua pikiran kita. Tentu saja Allah juga tahu perkataan apa yang kita lontarkan. Keluarga kita bahkan tidak dapat mengenal kita sedalam itu. Allah tidak hanya mengetahui keberadaan kita saja, melainkan mengetahui kita dalam segala hal. Allah mengetahui kekhawatiran dan keinginan kita, serta alasan mengapa kita senang dan sedih. Tuhan juga mengetahui apa yang kita banggakan dan aib apa yang kita miliki. Keluarga kita pun tidak mengetahui segala hal di dalam diri kita. Bagaimana perasaan saudara bila semua perkataan dan pemikiran saudara selama seminggu ini diketahui oleh orang lain? Mungkin kita akan enggan bertemu dengannya. Oleh sebab itu, kebenaran bahwa Allah mengetahui segala hal di dalam diri kita bisa jadi sebuah ketakutan bagi kita. Namun hal yang mengagetkan adalah kita masih hidup sampai sekarang, walaupun Allah mengetahui dengan jelas manusia seperti apa kita. Hal yang lebih mengagetkan lagi adalah Allah melindungi dan menaruh tangannya ke atas kita, walaupun Dia mengenal siapa kita. Pada ayat kelima tertulis, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Apakah saudara memahaminya? Ayat itu menjelaskan bahwa Allah memberkati kita walaupun alasan untuk membenci kita lebih banyak daripada alasan untuk menyukai kita. Allah yang lebih dahulu datang kepada kita. Allah yang terlebih dahulu mengulurkan tangannya kepada kita. Pada umumnya orang yang lebih rendah mengulurkan tangannya untuk meminta bantuan kepada orang yang di atasnya. Namun Allah yang lebih dahulu mengulurkan tangannya kepada kita. Allah mengetahui segala hal tentang kita sehingga Dia juga mengetahui di mana kita berada. Bukan hanya mengetahuinya, Dia juga ada di sana. Katanya, Tuhan juga ada bersama kita saat kita berada di langit yang tinggi. Tuhan juga bersama kita saat jabatan kita naik dan semakin terkenal. Kita harus bersama dengan Tuhan sehingga tidak ada efek samping dari kesuksesan kita. Seseorang yang berhasil tanpa Tuhan berada dalam keadaan yang lebih berbahaya daripada orang yang tidak berhasil. Pasti ada saatnya dia terjatuh. Tampaknya akan lebih keras karena dia naik terlalu tinggi. Namun orang yang bersama Allah tidak akan terobsesi dengan kesuksesan. Allah ada bersama dengan kita walau kita berada di Sheol, tempat orang mati. Walaupun kita sepertinya berada di dalam situasi paling buruk sekalipun, Allah ada bersama dengan kita. Ketika kita jatuh terpuruk, bahkan keluarga kita meninggalkan kita, Allah ada bersama dengan kita.
Terkadang kita ingin pergi ke sebuah tempat yang jauh. Kita mungkin tergoda untuk meninggalkan hidup kita di sini sekarang dan pergi jauh ke ujung lautan. Namun tangan Allah menuntun dan memegang erat tangan kita bahkan saat kita berada di sana. Tidak ada jawaban bagi manusia selain Allah. Kita tidak akan menemukan jawaban walau kita naik ke tempat tinggi, ke tempat terendah, ataupun pergi ke tempat yang jauh sekalipun. Fakta bahwa diri kita tidak memiliki jawaban membuka sebuah pintu baru, yaitu pintu karya Allah terbuka. Kasih Allah begitu besar dan rahmat-Nya tidak terbatas. Tuhan bersama dengan kita bahkan sebelum kita melakukan sesuatu, hal yang harus kita lakukan adalah percaya kepadanya. Ketika burung hinggap di dahan pohon, apakah dia cemas dahannya kuat atau tidak? Burung tidak akan khawatir. Mengapa? Oleh sebab burung memiliki sayap. Allah telah memberikan sayap iman kepada kita. Kita dapat berdiri di tempat yang kokoh maupun di tempat yang goyah. Namun bagi orang yang memiliki sayap iman, lokasi tidak lagi menjadi masalah. Allah ada bersama dengan kita dimanapun kita berada. Saya berharap saudara sekalian merenungkan pokok bacaan kita hari ini beberapa kali. Saya ingin menjelaskan dan menyatakan pokok bacaan ini lebih baik lagi, namun kemampuan saya masih belum mampu. Cobalah luangkan waktu, pergilah ke tempat yang sunyi dan bacalah firman ini dengan perlahan. Saya berharap Roh Kudus berbicara langsung kepada saudara sekalian saat saudara merenungkan firman ini. Saya berharap saudara sekalian terus berjalan dan percaya bahwa Allah itu hidup serta memberikan upah kepada orang yang mencarinya. Berbahagialah orang yang terbang dengan sayap iman. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, kami ingin mengucap syukur karena Engkau merangkul kami, walaupun Engkau yang paling memahami kami. Kami juga ingin mengucap syukur karena Engkau mengetahui di mana kami berada dan berada bersama kami. Berikanlah iman kepada kami lebih lagi, serta bantulah kami untuk terbang dengan semangat melalui sayap iman-Mu di dalam dunia ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.